Halo sahabat autoimun, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info. Hari ini saya akan membahas tentang depresi, bunuh diri, dan penyakit autoimun. Saat ini teman-teman kita sudah memasuki bulan September. September ini merupakan suatu bulan yang didedikasikan untuk upaya pencegahan bunuh diri. Nah, pencegahan bunuh diri ini masih merupakan masalah global di seluruh dunia. Dan bunuh diri sendiri termasuk dalam daftar 20 besar penyebab kematian di seluruh dunia. Tahukah teman-teman bahwa terdapat 800.000 kasus bunuh diri setiap tahun? Ini berarti terjadi satu kasus bunuh diri setiap 40 detik. Ternyata bunuh diri ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Bunuh diri akan diawali oleh pemikiran bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan kejadian bunuh diri itu sendiri. Nah, penyebab bunuh diri ada banyak sekali, misalnya gangguan psikiatrik, faktor genetik, pengaruh biochemical dan neurochemical, tipe-tipe kepribadian tertentu, dan adanya suatu kejadian-kejadian dalam kehidupan. Teman-teman autoimun bertanya, apakah penyandang autoimun berisiko untuk bunuh diri? Nah, ternyata ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan nyeri kronik, di mana nyeri kronik ini sangat sering terjadi pada penyandang autoimun, 32% diantaranya pernah punya suatu keinginan untuk bunuh diri. Dan ternyata 52% pasien dengan nyeri kronik ini bisa mengalami episode depresi. Nah, bagaimana dengan penyandang rematik autoimun? Ada suatu penelitian dalam 5 tahun yang menunjukkan bahwa ternyata 30% pasien-pasien rematik autoimun akan mengalami depresi. Dan khusus untuk lupus, ternyata 40% pasien lupus sepanjang kehidupannya pernah mengalami suatu episode depresi. Nah, kita ketahui bersama bahwa depresi ini merupakan salah satu penyebab perilaku bunuh diri. Kenapa terjadi depresi pada penyandang autoimun? Saya mengambil contoh salah satu penyakit rematik autoimun yaitu lupus. Nah, pada lupus ini bisa terjadi suatu episode yang dikatakan tenang atau remisi dan kumat atau flare. Nah, pada kondisi ini apabila secara psikologis kita tidak siap mengalami suatu proses perubahan antara tenang dan kumat ini, sangat mungkin sekali pasien akan mengalami depresi. Selain itu juga ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya depresi pada penyandang autoimun, seperti misalnya kesulitan menerima terdiagnosis suatu penyakit kronik yang harus menjalani pengobatan jangka panjang, kemudian adanya keluhan-keluhan fisik seperti nyeri sendi, kelelahan, ditambah lagi dengan ketakutan akan penyakitnya. Nah, secara ilmiah ternyata inflamasi pada penyakit autoimun juga berperan pada proses terjadinya depresi, di mana adanya peningkatan sitokin pemicu inflamasi, kemudian adanya gangguan fungsi sawar darah otak, dan adanya antibodi-antibodi tertentu ternyata berperan pada terjadinya depresi pada penyandang autoimun. Nah, kita harus mengenali sebenarnya bagaimana gejala-gejala daripada depresi. Misalnya, tidak ingin melakukan aktivitas yang biasanya disukai. Misalnya, biasanya suka memasak, sekarang tidak ingin memasak. Kemudian merasa tidak ada harapan, sering menangis, sulit tidur, ataupun terlalu banyak tidur. Terjadi suatu perubahan nafsu makan menjadi kurus atau sangat gemuk. Kemudian ada perasaan menyesal atau merasa tidak berharga, adanya gangguan memori dan konsentrasi, adanya suatu kelelahan yang berlebihan, padahal tidak adanya suatu aktivitas yang berlebihan, serta adanya suatu pikiran mau mati atau bunuh diri. Nah, ini merupakan gejala-gejala dari kondisi depresi. Nah, apabila kita mengalami gejala-gejala seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya kita harus berbicara dengan keluarga dekat kita dan jangan lupa berkomunikasi dengan dokter yang merawat. Nah, biasanya nanti dokter yang merawat akan meminta bantuan profesional lain, psikolog atau psikiater untuk membantu Anda
dalam menghadapi gejala-gejala depresi itu. Nah, tentunya teman-teman sekalian penyandang autoimun tetap juga harus berfokus pada perbaikan penyakit dasarnya. Misalnya penyandang lupus tetap juga harus mengobati lupusnya dengan baik, karena dengan mencapai suatu kondisi stabil daripada penyakitnya, kita akan bersama-sama bisa menghadapi depresi itu. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti misalnya berolahraga teratur, kemudian melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi bahagia. Ada orang yang membaca buku, ada orang yang menyanyi, dan kita juga harus memperhatikan supaya kita punya pola tidur yang baik atau istirahat yang cukup. Nah, teman-teman, dukungan keluarga sangat penting. Apabila kita memiliki seorang keluarga dengan penyandang rematik autoimun, penyandang lupus, penyandang artritis reumatoid, penyandang skleroderma, penyandang Sjogren syndrome, penyandang ankylosing spondylitis yang kelihatan tampak sedih ataupun kelihatan memiliki gejala-gejala depresi tadi, kita harus bisa mengenali gejala-gejala depresi itu, kemudian mendampingi mereka untuk mendapatkan pertolongan seorang profesional. Kita juga harus mengenali gejala-gejala awal daripada suatu kondisi bunuh diri. Jangan lupa kita harus memberikan dukungan dan semangat, serta kita harus mengajak mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, apa tanda-tanda daripada perilaku bunuh diri? Ini adalah beberapa tanda-tanda perilaku bunuh diri, seperti putus asa, cemas berlebihan, gangguan konsentrasi dan isolasi diri. Jadi maksudnya tidak mau berada di dekat orang lain, maunya menyendiri. Kemudian banyak melakukan gerakan dengan indikasi kecemasan, seperti mondar-mandir di ruangan, meremas-remas tangan, mengucapkan selamat tinggal pada orang terdekat, kemudian sering mengungkapkan suatu penyesalan dalam hidupnya. Dan ada juga orang yang sering membicarakan tentang bunuh diri dan keinginan untuk mati. Nah, teman-teman autoimun, kita harus memahami bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi, jika Anda merasa hidup Anda sangat menderita dan memutuskan bahwa kematian adalah solusi, Anda tidak benar. Masih ada orang lain yang peduli terhadap Anda dan pasti ada solusi untuk masalah-masalah Anda. Teman-teman, sekali lagi September ini kita dedikasikan untuk upaya pencegahan bunuh diri di seluruh dunia. Langkah kecil yang kita ambil mungkin bisa membantu menyelamatkan hidup orang lain. Mulailah dari keluarga atau teman dekat kita. Kenali gejala-gejala depresi dan bunuh diri, berikan dukungan dan bantulah mereka untuk mendapatkan pertolongan profesional. Demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun Rematik Info edisi berikutnya. Terima kasih.